Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu lembar sejarah yang sangat luar biasa dari Nusantara, yaitu hubungan Laut Makassar dengan suku aborigin. Di sini kita bisa melihat gambaran kapal dan peta yang menjadi saksi bisu bagaimana Indonesia dan Australia ternyata sudah saling berinteraksi sejak masa lampau, jauh sebelum bangsa Eropa datang. Masuk ke pendahuluan, tahukah kamu para pelaut Makassar dari Sulawesi Selatan ternyata sudah berlayar ke Australia Utara sejak abad ke-17. Seperti yang bisa kita lihat pada jalur merah di peta ini, mereka mengarungi lautan bukan untuk menjajah, melainkan untuk mencari komoditas laut bernama teripang dan membangun interaksi yang sangat erat dengan masyarakat asli Australia yaitu suku aborigin. Lalu, siapa sih sebenarnya pelaut Makassar ini? Di slide ini ada 4 poin penting. Pertama, mereka berasal dari Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai ahli pelayaran serta perdagangan yang tangguh. Nah, poin kedua, ketiga, dan keempat yang sangat menarik, mereka berlayar menggunakan kapal tradisional yang disebut padewakang. Seperti gambar di samping ini, dengan kapal inilah mereka mampu berdagang melintas batas negara hingga ke Australia Utara. Sekarang kita bahas tujuan kedatangan mereka. Mengapa mereka jauh-jauh berlayar ke sana? Di slide ini terlihat jelas gambar teripang. Pelaut Makassar datang ke Australia khusus untuk mencari teripang ini. Hewan laut ini bernilai sangat tinggi di pasar internasional karena bisa dijual kembali ke Cina sebagai bahan makanan mewah dan obat-obatan. Disinilah proses ekonomi bergulir melalui perdagangan yang adil. Bagaimana hubungan mereka dengan penduduk asli? Ikon jabat tangan di atas menggambarkan bahwa hubungan pelaut Makassar dan suku aborigin berlangsung sangat baik dan damai. Mereka saling menghormati, bertukar budaya, bahasa, hingga pengetahuan. Seperti 2 poin di bawah ini, suku aborigin mulai mempelajari beberapa kata Melayu Makassar dan bahkan terjadi kerjasama langsung di lapangan dalam mencari dan mengolah teripang. Jejak interaksi ini menghasilkan pengaruh budaya yang sangat kuat dan terbagi ke dalam 4 bidang di slide ini. Pertama, bahasa, di mana ada kata Makassar yang diserap. Kedua, seni, di mana motif lukisan aborigin terpengaruh budaya. Ketiga, tradisi, berupa pertukaran kebiasaan sehari-hari. Dan keempat adalah teknologi perahu, di mana teknik pembuatan perahu dan pelayaran kita saling memberi pengaruh satu sama lain. Luar biasa bukan? Kita masuk ke fakta menarik. Di sini ada 3 hal yang wajib kamu tahu. Pertama, hubungan ini terjadi sebelum Australia dijajah oleh Inggris. Kedua, bukti sejarah ini abadi karena ada lukisan kapal Makassar di dinding gua purba suku aborigin. Dan ketiga, contoh nyata bahasanya, kata dalam bahasa aborigin seperti Andre ternyata berasal dari kata Makassar yang berarti makan dan mange yang berarti ayah. Benar-benar pendekatan yang nyata. Dari seluruh pembahasan tadi, kesimpulannya adalah hubungan pelaut Makassar dan aborigin ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah punya hubungan internasional yang damai sejak dahulu. Seperti kalimat penegasan di slide ini, sejarah pelaut Makassar menjadi bukti kejayaan maritim Nusantara. Kita adalah bangsa pelaut yang disegani dan bersahabat. Sebagai penutup, 2 karakter di kanan dan di kiri slide ini mempresentasikan keharmonisan yang pernah terjadi di masa lalu. Semoga kita bisa terus belajar dari sejarah ini untuk menjaga warisan budaya bangsa kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa.